Hai learners, sebelum membahas lebih jauh tentang keterampilan dan strategi penjualan B2B, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai peran aspek budaya dalam melakukan penjualan. Dalam pertemuan penjualan internasional, saling pengertian tentang perbedaan budaya diperlukan untuk mencapai dan mempertahankan hubungan bisnis yang berkelanjutan. Ada dua konsep atau tipe budaya dalam penjualan internasional, yaitu penjualan yang berfokus pada hubungan dan penjualan yang berfokus pada ruang atau tugas atau kesepakatan. Orang-orang yang termasuk dalam konsep budaya yang pertama, yaitu berfokus pada hubungan, biasanya cenderung bersifat monokronis, formal, dan menggunakan gaya komunikasi yang sangat ekspresif. Sedangkan mereka yang menjadi bagian konsep budaya kedua, yaitu berfokus pada tugas, biasanya mempunyai kecenderungan yang lebih polikronis, informal, dan kurang ekspresif dalam berkomunikasi. Perbedaan pertama yang paling terlihat adalah jika orang-orang dari budaya yang berfokus pada hubungan, biasanya mereka butuh untuk mengenal rekan bisnisnya secara personal terlebih dahulu, sebelum mereka bisa merasa nyaman untuk berdiskusi tentang kerjasama bisnis. Sedangkan orang-orang dari budaya yang berfokus pada tugas justru akan langsung berbicara perihal bisnis sejak pertama mereka bertemu dan merasa lebih nyaman untuk mulai mengenal rekan bisnisnya secara berlahan-lahan seiring berjalannya waktu. Perbedaan kedua, sifat monokronis pada konsep pertama membuat mereka sangat patuh pada waktu. Mereka lebih suka mengerjakan satu hal dalam satu waktu agar bisa lebih fokus. Mereka juga sangat menghargai jadwal dan rencana. Mereka senang melakukan segala sesuatunya secara berturut-turut sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Sedangkan sikap polikronis pada konsep budaya yang kedua cenderung lebih suka mengerjakan beberapa hal sekaligus dalam satu waktu. Meskipun hal ini sering membuat mereka mudah terganggu dan kurang fokus, tapi mereka cukup fleksibel dan dapat dengan mudah mengubah dan menyesuaikan rencana dengan situasi saat ini. Sayangnya, mereka cenderung mengesampingkan masalah ketepatan waktu, dan hal ini menyebabkan mereka seringkali terlambat datang pada pertemuan bisnis. Selanjutnya, sifat formal pada konsep yang pertama, pada umumnya disusun pada suatu hierarki yang berdasarkan pada status dan kekuasaan. Di sisi lain, sifat informal pada konsep kedua justru mendukung paham egalitarian dalam suatu organisasi, sehingga perbedaan status dan kekuasaan menjadi tidak terlalu diperhatikan dalam hal ini. Yang terakhir, mereka yang menjadi bagian dari konsep budaya pertama cenderung lebih ekspresif dalam komunikasi interpersonalnya. Mereka menggabungkan teknik verbal, nonverbal, dan paraverbal untuk mempertegas maksud yang ingin mereka sampaikan dalam pertemuan bisnis. Sedangkan mereka yang ada dalam satu konsep budaya yang kedua cenderung hanya memanfaatkan komunikasi verbal saja dalam menyampaikan informasi-informasi penting dalam pertemuan bisnis. Mereka bisa dikatakan pandai dalam menyembunyikan emosi. Kalaupun ada, ekspresi yang ditunjukkan sangatlah minim sehingga seringkali lawan bicaranya pun tidak begitu melihat. Semoga pembahasan tadi bisa membantu Anda dalam menentukan strategi dan cara pendekatan yang tepat dengan rekan-rekan bisnis Anda. Selamat mencoba!